Di sebuah kota yang sibuk dan penuh hiruk-pikuk, Rahma menjalani harinya dengan langkah pasti. Wanita berusia 30 tahun itu telah melewati badai hidup yang tidak mudah. Setelah perceraian yang meninggalkan luka mendalam, ia memutuskan untuk bangkit dan melanjutkan hidup. Rahma bekerja sebagai Sales Promotion Girl, SPG, di sebuah pusat perbelanjaan besar, menawarkan berbagai produk elektronik dengan senyuman yang tampak tak pernah pudar. Meski di balik senyuman itu tersembunyi rasa lelah dan kerinduan akan kehidupan yang lebih baik, Rahma selalu berusaha menunjukkan sisi tangguhnya kepada dunia. Setiap pagi, Rahma berdandan rapi, mengenakan seragam kerjanya yang sederhana namun elegan. Ia memulai harinya dengan doa, berharap agar hari ini ada pelanggan yang membeli produknya sehingga ia dapat memenuhi target penjualan. Di dunia SPG, mencapai target adalah segalanya. Jika gagal, komisi yang didapatnya berkurang drastis, sementara kebutuhan hidup tak pernah menunggu. Namun, Rahma telah terbiasa dengan tekanan ini. Baginya, kerja keras adalah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Rahma tidak memiliki banyak teman dekat. Kesibukan kerja dan masa lalunya yang pahit membuatnya sulit membuka diri. Namun, ia selalu ramah kepada semua orang. Rekan-rekan kerja mengenalnya sebagai sosok yang mudah diajak bicara dan selalu membantu meskipun ia jarang berbagi cerita pribadinya. Di sela-sela pekerjaan, ia sering memikirkan masa depan. Ia ingin membuka usaha kecil suatu hari nanti, mungkin sebuah toko kelontong atau kafe kecil, agar tidak terus bergantung pada pekerjaan yang menuntut banyak tenaga ini. Suatu hari, Rahma sedang berdiri di booth elektroniknya, menawarkan promo kepada pengunjung yang lalu lalang. Matanya menyapu keramaian dengan teliti, mencari tanda-tanda calon pelanggan yang potensial. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian rapi menghampirinya. Wajah pria itu tampak ramah, namun sedikit sendu, seolah-olah ada cerita yang ingin ia sembunyikan. "Selamat siang, Mbak. Saya sedang mencari hadiah untuk istri saya. Bisa memilih," kata pria itu dengan senyum kecil. Rahma menyambut pria itu dengan profesionalisme yang selalu ia jaga. "Tentu saja, Pak. Kami punya banyak pilihan yang cocok untuk hadiah." "Apa yang biasanya disukai istri Bapak?" tanyanya dengan nada lembut. Pria itu yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Romi tampak berpikir sejenak sebelum menjawab. Percakapan mereka mengalir dengan mudah dan Rahma merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara Romi berbicara. Ia terlihat tulus, meski ada kesan kesepian yang samar dalam nada suaranya. Di akhir pertemuan, Romi membeli sebuah perangkat elektronik yang direkomendasikan Rahma. Sebelum pergi, ia meninggalkan kartu namanya dengan alasan agar Rahma bisa menghubunginya jika ada promo menarik lainnya. Rahma hanya tersenyum sopan, tidak menyadari bahwa pertemuan sederhana itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Seiring Romi berjalan menjauh, Rahma kembali ke tugasnya, tanpa tahu bahwa takdir mulai merangkai kabar baru untuknya. Hari-hari berlalu sejak pertemuan pertama Rahma dengan Romi. Kehidupan Rahma tetap berjalan seperti biasa, meski ada sedikit rasa penasaran yang terselip di hatinya. Ia teringat bagaimana Romi terlihat berbeda dari pelanggan lain. Pria itu bukan hanya membeli, tetapi juga berbincang seolah-olah mencari sesuatu yang lebih dari sekadar barang. Meski begitu, mencoba mengabaikan pikirannya dan fokus pada pekerjaannya. Suatu sore yang tidak terlalu ramai, Rahma melihat sosok yang familiar mendekati booth-nya. Romi datang lagi, kali ini tanpa alasan mencari hadiah. "Hai Mbak Rahma, apa kabar?" sapa Romi dengan nada hangat. Rahma sedikit terkejut, tapi ia menyambutnya dengan senyuman. "Baik Pak Romi, ada yang bisa saya bantu hari ini?" tanyanya, meski ia sudah menduga kunjungan ini bukan semata-mata soal produk. Romi mengajak Rahma berbicara lebih lama, membahas hal-hal ringan seperti hobi dan pekerjaan. Ia bahkan memuji cara Rahma melayani pelanggan, menyebutnya sebagai salah satu SPD yang paling tulus dan ramah yang pernah ia temui. Rahma tersipu mendengar pujian itu, merasa ada sesuatu yang menyenangkan dalam percakapan mereka. Tanpa sadar, ia mulai merasa nyaman.
Dalam perbincangan itu, Romi menceritakan sedikit tentang kehidupannya. Ia tinggal sendirian karena istrinya sedang bekerja di luar kota. Meski terlihat mapan, Romi mengaku sering merasa kesepian. Kadang rumah terasa terlalu sepi, ujarnya dengan nada datar. Rahma hanya mendengarkan, berusaha tidak terlalu larut dalam cerita pribadi pria itu. Namun, ia tidak bisa mengabaikan rasa simpati yang muncul. Sejak hari itu, Romi menjadi pelanggan tetap Rahma. Ia sering datang hanya untuk berbincang, membeli barang kecil sebagai alasan untuk mengunjungi booth tersebut. Rahma mulai terbiasa dengan kehadiran Romi, bahkan merasa sedikit kehilangan jika pria itu tidak muncul. Tanpa ia sadari, keakraban ini mulai mengubah rutinitas harian Rahma. Di sela-sela interaksi mereka, Rahma merasa ada sesuatu yang mulai tumbuh di hatinya. Namun, ia berusaha mengabaikan perasaan itu, mengingat status Romi yang masih terikat pernikahan. Ia tidak ingin terjebak dalam hubungan yang rumit, tapi takdir taknya punya rencana lain untuk mereka. Keakraban yang awalnya sederhana, perlahan menjadi lebih dari sekadar hubungan antara SPG pelanggan. Seminggu setelah pertemuan terakhir mereka, Rahma mulai menyadari bahwa kehadiran Romi telah menjadi bagian dari kesehariannya. Pagi itu, ketika ia sedang menata barang di booth-nya, sebuah pesan masuk di ponselnya, dari Romi. Pesan itu sederhana, hanya menanyakan kabar dan memberitahu bahwa ia akan mampir lagi. Rahma merasa jantungnya berdegup sedikit lebih cepat, meski ia berusaha menyangkal perasaannya. Romi datang sore harinya, membawa 2 gelas kopi. Saya pikir Mbak Rahma pasti lelah berdiri seharian, ujarnya sambil menyerahkan 1 gelas kepada Rahma. Gagasan kecil itu membuat Rahma tersenyum. Terima kasih Pak Romi, tapi saya jadi merasa tidak enak, katanya sambil menerima kopi tersebut. Romi hanya menggeleng dan tersenyum. Anggap saja sebagai teman berbagi cerita. Obrolan mereka semakin panjang. Kali ini, Romi berbagi tentang mimpinya membuka usaha kafe kecil. Di sela-sela obrolan, pelanggan lain menghampiri booth Rahma, membuat mereka harus menghentikan percakapan. Namun Romi tidak keberatan menunggu. Ia duduk di bangku dekat booth, menikmati kopi sambil memperhatikan Rahma bekerja. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Rahma merasa dihargai. Sesuatu yang berbeda dari pelanggan lain. Seiring waktu, Romi mulai memperkenalkan Rahma pada hal-hal kecil yang membuat hari-harinya lebih bermakna. Ia membawa buku untuk dibaca Rahma saat waktu luang, atau sekadar menawarkan tumpangan jika hari sudah larut. Rahma merasa dilindungi, meski ia tahu hubungan ini tidak seharusnya berkembang lebih jauh. Namun, kenyamanan yang ditawarkan Romi terlalu sulit untuk diabaikan. Malam itu, saat Rahma pulang ke rumah kecilnya, ia merenungkan semua yang terjadi. Hatinya terasa hangat, tetapi pikirannya penuh dengan keraguan. Apa yang sebenarnya aku cari dari semua ini, batinnya. Namun, sebelum ia menemukan jawaban, ponselnya kembali berdering. Sebuah pesan masuk dari Romi. Selamat malam Mbak Rahma, terima kasih untuk hari ini. Rahma tersenyum kecil, tanpa menyadari bahwa pesan itu membawa babak baru dalam hidupnya. Beberapa minggu berlalu dan hubungan Rahma dengan Romi semakin dekat. Meski Rahma selalu berusaha menjaga batas, perhatian Romi perlahan meluluhkan pertahanan dirinya. Suatu sore, Romi mengundang Rahma untuk minum kopi di sebuah kafe kecil yang baru dibuka. Awalnya Rahma ragu, tetapi akhirnya ia menerima ajakan itu, dengan alasan untuk menjaga hubungan baik sebagai pelanggan. Kafe itu memiliki suasana hangat dengan aroma kopi yang menggoda. Romi terlihat santai, mengenakan kemeja biru muda yang membuatnya tampak segar. Terima kasih sudah mau datang, Mbak Rahma, ujarnya sambil menyeruput kopinya. Rahma tersenyum tipis. Saya yang seharusnya berterima kasih. Jarang ada pelanggan yang sebaik Pak Romi. Percakapan mereka mengalir, mulai dari cerita pekerjaan hingga mimpi-mimpi yang belum tercapai. Romi mengungkapkan bahwa ia sering merasa terjebak dalam rutinitas dan kehadiran Rahma membuat harinya lebih berwarna. Kadang, saya lupa bagaimana rasanya punya teman bicara yang tulus, katanya. Rahma hanya tersenyum, mencoba menyembunyikan perasaan hangat yang mulai tumbuh di hatinya. Namun, suasana mulai berubah ketika Romi tiba-tiba berkata, Mbak Rahma, saya tahu ini mungkin tidak seharusnya saya katakan,
Tapi saya merasa kita punya banyak kesamaan. Anda seperti angin segar di hidup saya. Rahma terdiam. Kata-kata itu mengguncang perasaannya. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tetapi ia juga tidak bisa menyangkal bahwa ia merasakan hal yang sama. Setelah pertemuan itu, Rahma mulai sering memikirkan Romi. Pesan-pesan mereka semakin intens, dan perhatian Romi semakin sulit untuk diabaikan. Rahma merasa terjebak di antara perasaannya dan kenyataan bahwa Romi adalah pria beristri. Ia mencoba menjauh, tetapi setiap kali Romi datang ke booth-nya, ia tidak bisa menolak untuk berbicara dengannya. Pada suatu malam, Rahma merenung di kamarnya. Ia bertanya-tanya apakah ia harus menghentikan semuanya sebelum terlambat. Namun bagian lain dari dirinya tidak ingin kehilangan kehangatan yang diberikan Romi. Dalam kebingungan itu, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari Romi. "Rahma, bisakah kita bicara? Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan." Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Rahma dan Romi memutuskan bertemu di sebuah taman kota yang tenang, dikelilingi pohon-pohon rindang. Meski hati Rahma diliputi keraguan, ia tahu pertemuan ini akan menjadi momen penting dalam hubungan mereka. Romi menunggunya di salah satu bangku taman dengan ekspresi serius yang jarang ia tunjukkan sebelumnya. "Rahma, saya ingin berbicara jujur," kata Romi memulai percakapan. Rahma mengangguk pelan meski hatinya berdebar kencang. "Saya tidak bisa membohongi diri sendiri lagi. Sejak pertama kali bertemu, saya merasa ada sesuatu yang berbeda. Anda membawa kehangatan yang selama ini hilang dalam hidup saya." Romi berhenti sejenak, mencari respons di wajah Rahma yang tampak bingung. "Tapi bagaimana dengan istri Anda, Pak Romi?" tanya Rahma akhirnya, suaranya penuh keraguan. Romi menunduk, menahan napas sejenak sebelum menjawab. "Saya tahu ini salah, Rahma. Tapi istri saya dan saya sudah lama merasa terpisah, bahkan sebelum dia pergi bekerja ke luar kota. Kami berdua tahu hubungan ini tidak lagi seperti dulu." Penjelasan itu membuat Rahma semakin bingung. Ia tidak ingin menjadi alasan keretakan rumah tangga seseorang, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaannya sendiri. "Saya butuh waktu untuk mencerna semua ini," kata Rahma dengan suara lirih. Romi mengangguk, memahami kebimbangan yang dirasakan Rahma. Sejak pertemuan itu, Rahma mencoba menjauh dari Romi. Ia tidak lagi membalas pesan-pesan pria itu dan berusaha fokus pada pekerjaannya. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin besar kerinduannya. Sudut mal tempat ia bekerja mengingatkannya pada sosok Romi, dan setiap kali ia melihat pelanggan pria, ia berharap itu adalah dia. Di sisi lain, Romi juga merasa kehilangan. Ia menyadari bahwa Rahma adalah sosok yang memberinya harapan di tengah kehampaan hidupnya. Setelah beberapa minggu tanpa komunikasi, Romi memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia muncul di booth Rahma dengan wajah yang penuh tekad. "Rahma, saya tahu ini sulit, tapi saya tidak bisa menyerah. Bisakah kita mulai dari awal, tanpa ada kebohongan di antara kita?" ujar Romi, suaranya penuh kesungguhan. Rahma terdiam, merasakan konflik batin yang begitu kuat. Ia tahu keputusannya akan menentukan arah hidupnya, sekaligus hubungan mereka. Rahma terdiam, merasakan konflik batin yang begitu kuat. Ia tahu keputusannya akan menentukan arah hidupnya, sekaligus hubungan mereka. Di tengah keramaian mal, mereka saling menatap, mencoba menemukan jawaban dalam hati masing-masing. Apakah mereka akan melanjutkan perjalanan ini atau berhenti di sini? Hanya waktu yang akan menjawab. Setelah kejadian di booth elektronik tempat Rahma bekerja, Romi berusaha keras mendapatkan kembali kepercayaan wanita itu. Setiap hari ia mengirimkan pesan singkat, memastikan bahwa Rahma tahu betapa seriusnya dia tentang masa depan mereka. Namun, Rahma masih diliputi keraguan. Dalam kesunyian rumahnya yang sederhana, ia seringkali termenung, mencoba memahami perasaannya sendiri. Suatu malam, setelah lama berpikir, Rahma memutuskan untuk memberi Romi kesempatan berbicara dari hati ke hati. Mereka sepakat bertemu di sebuah restoran kecil yang tenang. Saat Rahma tiba, Romi sudah menunggu, wajahnya tampak tegang. Ketika Rahma duduk, ia langsung memulai tanpa basa-basi. "Rahma, saya tahu semuanya terasa salah, tapi perasaan saya nyata. Saya mencintaimu," kata Romi dengan suara bergetar. Rahma menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia menghela napas panjang sebelum menjawab, "Romi,
Saya juga memiliki perasaan yang sama, tapi saya tidak ingin menjadi penyebab kehancuran rumah tangga seseorang. Apa yang akan terjadi jika istri Anda mengetahui ini? Pertanyaan itu membuat Romi terdiam. Ia tahu Rahma berhak mendapatkan kepastian, tetapi kenyataan tidak pernah sederhana itu. Setelah pertemuan itu, Romi berjanji akan berbicara dengan istrinya. Ia merasa sudah saatnya jujur tentang keadaan pernikahan mereka yang telah lama retak. "Aku tidak ingin hidup dalam kepalsuan lagi," ucapnya kepada Rahma sebelum mereka berpisah malam itu. Rahma terus bekerja seperti biasa, tetapi pikirannya selalu dipenuhi bayangan tentang apa yang sedang terjadi dengan Romi. Ia merasa berada di tengah badai yang sulit dihindari. Namun ia juga tahu bahwa ia harus bersiap menghadapi apapun hasilnya. Pada suatu pagi yang cerah, Romi kembali muncul di tempat Rahma bekerja. Kali ini wajahnya terlihat lega meski ada sedikit kesedihan. "Rahma, saya sudah berbicara dengan istri saya. Kami sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Ini bukan keputusan yang mudah, tapi saya merasa ini yang terbaik untuk kami berdua," dengan suara tegas. Rahma terdiam, mencoba mencerna kata-kata Romi. Di satu sisi, ia merasa lega, tetapi di sisi lain, ia tahu perjalanan mereka baru saja dimulai. Dalam keheningan mal yang mulai sepi, Romi menggenggam tangan Rahma. "Sekarang, kita punya kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Tapi aku tahu ini bukan hal yang sederhana. Aku ingin kita berjalan perlahan, saling mendukung, dan menghadapi semua ini bersama." Rahma mengangguk pelan, matanya penuh harapan yang masih bercampur dengan ketidakpastian. Di dalam hatinya, ia tahu keputusan ini akan membawa mereka pada jalan yang penuh tantangan, tetapi ia siap untuk mencoba. Setelah Romi mengungkapkan bahwa ia dan istrinya sepakat untuk berpisah, Rahma merasa hidupnya berubah drastis. Pernyataan itu membawa kelegaan sekaligus kekhawatiran. Di satu sisi, ia merasa hubungan mereka akhirnya memiliki arah yang jelas. Namun di sisi lain, ia tahu perpisahan bukanlah hal yang sederhana, terlebih ketika ada banyak hati yang terluka dalam prosesnya. Rahma menghabiskan malam-malamnya merenungkan langkah yang harus diambil. Ia memahami bahwa Romi telah berkorban banyak untuk menciptakan ruang dalam hidupnya bagi Rahma. Namun, Rahma tidak ingin menjadi alasan satu keluarga hancur. Ia juga takut jika hubungan mereka tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Di tengah keraguannya, Rahma berdoa, memohon petunjuk agar hatinya diberi ketenangan. Beberapa hari kemudian, Romi mengajak Rahma bertemu kembali di tempat yang sama, kafe kecil yang telah menjadi saksi kehangatan hubungan mereka. Kali ini suasananya berbeda. Romi datang dengan membawa raut wajah penuh harapan. "Rahma, saya ingin kita melangkah bersama. Tapi saya ingin tahu apa yang kamu rasakan." "Apa kamu yakin dengan hubungan ini?" tanyanya memecah keheningan. Rahma menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Romi, saya tidak pernah meragukan perasaan saya, tapi saya juga tidak ingin kita berjalan tergesa-gesa. Semua ini masih baru dan banyak hal yang harus kita pikirkan bersama," katanya dengan nada tulus. Romi mengangguk, memahami kekhawatiran Rahma. "Saya mengerti. Saya hanya ingin memastikan bahwa kamu tahu saya akan selalu ada untukmu," balas Romi. Mereka sepakat untuk melangkah perlahan, memberi waktu bagi hubungan mereka untuk tumbuh tanpa tekanan. Romi mulai memperkenalkan Rahma pada sisi lain dari kehidupannya. Ia mengajaknya ke tempat-tempat yang membuatnya merasa nyaman, seperti taman kota atau toko buku favoritnya. Rahma pada gilirannya menunjukkan pada Romi tempat-tempat sederhana yang ia sukai, termasuk pasar tradisional, tempat ia biasa membeli kebutuhan sehari-hari. Namun tidak semua orang memandang hubungan mereka dengan baik. Rahma mulai merasakan tatapan berbeda dari rekan-rekannya, gosip tentang hubungannya dengan Romi mulai beredar. Meski demikian, ia berusaha tetap tegar. Baginya, yang terpenting adalah kesungguhan hati mereka berdua. Di tengah cobaan itu, Rahma dan Romi semakin yakin bahwa hubungan mereka layak diperjuangkan. Mereka sadar bahwa perjalanan ini tidak mudah, tetapi mereka siap untuk menghadapi segalanya bersama. Rahma memandang kalender di dinding kamarnya, menghitung minggu demi minggu yang telah berlalu sejak perubahan besar dalam hidupnya terjadi. Perasaan hangat dan gelisah bercampur menjadi satu membayangi setiap langkahnya. Rahma tahu hidupnya tidak lagi sama. Ia kini menyimpan rahasia yang akan mengubah segalanya. Rahasia yang perlahan mulai sulit disembunyikan.
Pagi itu Rahma memutuskan untuk bertemu Romi di taman kota, tempat mereka sering berbincang. Ia telah menyiapkan keberanian untuk mengungkapkan kabar yang selama ini ia pendam. Ketika Romi tiba, senyum hangatnya seperti biasa menyapa, meski Rahma tahu senyum itu akan segera diuji oleh kenyataan yang hendak ia sampaikan. "Romi, aku harus memberitahumu sesuatu," ucap Rahma dengan nada serius. Romi duduk memperhatikan Rahma dengan penuh perhatian. "Ada apa?" "Rahma, kamu terlihat tegang," tanyanya mencoba mencairkan suasana. Rahma menarik napas panjang kemudian menatap Romi dalam-dalam. "Romi, aku hamil," ucapnya perlahan. Kata-kata itu meluncur seperti angin yang membawa badai. Romi terdiam, matanya membesar dan napasnya tertahan. "Apa kamu yakin?" tanyanya, akhirnya suaranya hampir berbisik. Rahma mengangguk menahan air mata yang hampir tumpah. "Aku sudah memeriksanya, Romi. Aku ingin kamu tahu karena ini juga tanggung jawabmu," lanjutnya. Romi menundukkan kepalanya, mencoba mencerna kabar itu. Di dalam dirinya ia merasakan campuran bahagiaan dan kepanikan. Rahma, wanita yang kini mengisi hatinya, sedang mengandung anaknya. "Rahma, aku akan bertanggung jawab. Aku berjanji tidak akan meninggalkanmu," ucapnya akhirnya dengan nada yang penuh tekad. Namun, janji Romi tidak cukup untuk menghilangkan semua kekhawatiran Rahma. "Romi, ini bukan hanya tentang kita. Ada banyak hal yang harus kita pikirkan. Aku tidak ingin hubungan ini membawa luka untuk orang lain, terutama anak kita," nanti ucap Rahma dengan mata berkaca-kaca. Romi menggenggam tangan Rahma, mencoba memberikan rasa aman yang ia butuhkan. Hubungan mereka telah memasuki babak baru yang penuh tantangan. Di luar sana, dunia mungkin tidak akan memahami atau menerima mereka. Namun Rahma menyadari satu hal, ia tidak lagi sendirian. Bersama Romi, ia akan mencoba menulis cerita baru meski penuh liku dan kerikil di sepanjang jalan.